Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ustazah pagi ini? Ustazah doakan semoga antum selalu dalam kondisi sehat walafiat. Ketemu lagi bersama ustazah, yaitu Ustazah Nora Davina yang akan menjelaskan materi mengenai tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan PB3. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, anak ustazah silahkan berdoa terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan murajaah hafalan. Yang pertama adalah surat Al-Lail, kemudian yang kedua surat Al-Insyiqaq, dan yang ketiga adalah surat Al-Ikhlas. Selesai anak ustazah murajaah, silakan dilanjutkan dengan tilawah, yaitunya surat An-Nisa ayat 1 sampai ayat 10. Baik anak ustazah, sebelum kita masuk materi hari ini, ustazah pertama sekali akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa saja tujuan pembelajarannya? Silahkan simak video berikut. Tujuan pembelajaran kita. Sekarang kita masuk kepada materi pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, anak ustazah silahkan perhatikan peta berikut. Perhatikan peta Indonesia berikut. Di sini ada 2 peta di Indonesia. Setelah anak ustazah perhatikan petanya, bisa antum menemukan perbedaan antara kedua peta tersebut? Baik anak ustazah, pertama kita lihat di bagian atas adalah peta umum. Sedangkan peta yang di bawahnya disebut dengan peta khusus. Loh, kok sama-sama di Indonesia ada yang namanya peta umum dan khusus ya? Nah, kita simak penjelasan Ustazah Hena. Peta umum adalah peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Contoh, ibu kota, kemudian ada kenampakan alam, dan kenampakan buatan. Kita bisa lihat di sini, pada peta yang ada di layar ini, kita lihat Pulau Jawa. Ini kita bisa menemukan di peta umum ini mengenai waduk yang ada di Pulau Jawa. Kemudian kita juga bisa menemukan nama-nama provinsi dan nama-nama ibu kota setiap provinsi yang ada di Indonesia. Jadi anak ustazah, pada peta umum ini kita bisa melihat kondisi Indonesia ke-34 provinsinya. Kemudian lanjut lagi, peta khusus adalah peta yang menggambarkan hal-hal khusus. Apa saja itu? Bisa jadi peta kepadatan penduduk, bisa jadi persebaran suku di Indonesia, dan bisa juga persebaran flora dan fauna di Indonesia. Sekarang yang ada di layar anak ustazah adalah peta kepadatan penduduk Indonesia. Di sini, anak ustazah bisa lihat pada peta ini. Kita lihat di Pulau Jawa itu ada tanda merah. Merah itu berarti penduduknya banyak. Kemudian ada tanda hijau muda. Kalau hijau muda ini adalah kepadatan penduduknya sangat rendah. Jadi anak ustazah, dari peta khusus ini, terutama peta kepadatan penduduk, anak ustazah bisa tahu bagaimana kepadatan penduduk di setiap pulau-pulau yang ada di Indonesia ini.
Jadi, kita bisa paham lebih jauh mengenai hal-hal khusus yang terdapat di daerah-daerah di Indonesia. Kemudian, Ana Ustazah, nanti peta khusus lainnya yang bisa kita lihat adalah peta mengenai suku bangsa yang ada di Indonesia. Pada layar ini, kita bisa sama-sama melihat Ana Ustazah, peta suku bangsa di Indonesia merupakan juga peta khusus. Apa yang bisa kita lihat? Yang pertama kita perhatikan Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera ini kita bisa menemukan suku Nias, Batak, Minangkabau. Kemudian di Jawa kita bisa nanti melihat suku yang ada adalah Betawi, Sunda, Madura. Kemudian kita beralih ke Papua. Apa saja sukunya nak yang dapat kita lihat? Ada Dani dan juga ada suku Asmat. Jadi, Indonesia merupakan bangsa yang besar yang memiliki beragam suku dan budaya. Karena dia memiliki beragam suku dan budaya, berarti dia bangsa yang kaya. Keragaman di Indonesia ini tidak membuat bangsa kita menjadi terpecah belah, nak, tetapi tetap bersatu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Ketika kita bersatu dengan nilai-nilai luhur Pancasila, maka tidak akan terjadi perselisihan, tidak akan terjadi pertengkaran. Kita akan hidup saling berdampingan dan secara damai. Dengan syarat kita hidup berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Kemudian lagi, contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila. Yang pertama adalah di lingkungan sekolah. Ana Ustazah, yang pertama yang tidak mencerminkannya adalah memilih teman hanya dengan yang kaya saja. Kemudian yang kedua, tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman. Yang ketiga, mencontek. Kemudian yang keempat, berkelahi. Dan yang kelima, tidak mau mengikuti upacara bendera. Sedangkan yang keenam adalah mengejek teman. Itu adalah contoh perilaku yang ada di sekolah. Kemudian lagi kita masuk di lingkungan rumah. Yang pertama adalah tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Kemudian yang kedua, tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain. Terus bermalas-malasan. Setelah bermalas-malasan, sikap yang tidak mencerminkan nilai Pancasila adalah membantah orang tua, memaksakan kehendak kepada anggota keluarga, dan berbohong. Ini adalah perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila di lingkungan rumah. Lanjut di lingkungan masyarakat. Yang pertama perilakunya tidak mau menjenguk tetangga yang sakit, melarang orang lain melakukan peribadatan sesuai dengan agamanya, kemudian minum minuman keras dan berjudi, tidak mau ikut kerja bakti, suka pamer kekayaan, mencuri, menganiaya teman, dan melakukan kekerasan. Semua itu adalah tidak mencerminkan nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Ini dia, nak. Kemudian ada faktor yang membuat bangsa Indonesia ini menjadi sebuah bangsa yang besar. Apakah saja itu? Nah, Ustazah bisa lihat di sini. Yang pertama adalah nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Itu faktor yang pertama. Yang kedua, yang mempengaruhinya adalah wilayah Indonesia yang luas dan berupa kepulauan. Jadi Indonesia ini luas dan berbentuk dalam beberapa pulau-pulau. Makanya dia bisa beragam suku, beragam budaya. Kemudian yang ketiga, faktor yang mempengaruhi adalah letak geografis dan strategisnya. Selanjutnya, besarnya jumlah penduduk. Jadi Indonesia ini banyak ya anggota penduduknya. Terakhir, beragamnya suku, agama, ras, dan golongan. Itu dia.
Jadi ada sekitar 5 faktor yang membuat bangsa kita itu menjadi bangsa besar. Baik anak ustazah, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak ustazah bisa memahaminya dengan baik. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ustazah doakan semoga anak ustazah bisa memahami dan mengerti pembelajaran yang sudah kita pelajari. Baiklah anak ustazah, kita tutup pembelajarannya dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.